Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 12 akan mempresentasikan sistem informasi kualitas jasa. Nama kelompok yang terdiri dari Riris Diamariati, Nurjana Oktarina Putri, Indira Widyaningrum, dan saya sendiri Rafiatul Fudlah Hurutayun. Sistem informasi kualitas jasa. Pengertian: sistem informasi manajemen merupakan sebuah bidang yang mulai berkembang sejak tahun 1960. Secara umum, sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi berisi informasi-informasi penting mengenai orang, tempat atau lokasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi terkait atau lingkungan sekitarnya. Suatu sistem terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Misalnya, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Syarat-syarat informasi yang baik. 1. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi orang yang menerima informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. 2. Tepat waktu. Informasi yang harus diterima harus tepat pada waktunya, sebab informasi yang terlambat tidak mempunyai nilai yang baik sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang akan dapat berakibat fatal. 3. Relevan. Informasi harus mempunyai manfaat bagi si penerima. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda. Ini suatu informasi baru sesuai dengan apa yang kita butuhkan dengan berbagai tingkatan pada kata kunci yang kita cari. 4. Bermanfaat. Informasi yang diperoleh dapat mempermudah dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi. 5. Konsisten. Informasi yang diperoleh tidak boleh berubah-ubah. Dan yang terakhir, 6. Kebenaran. Informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kebenaran. Dimensi sistem informasi. Yang pertama, organisasi. Organisasi memiliki struktur yang terdiri dari berbagai tingkat dan spesialisasi. Yang kedua, manajemen. Tugas manajemen adalah berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Yang ketiga, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu alat yang digunakan manajer untuk mengatasi perubahan. Fungsi sistem informasi. Yang pertama, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang kedua, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang keempat, meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Dan yang terakhir, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Definisi kualitas. Suatu definisi kualitas yang paling sederhana namun menangkap pemikiran mutakhir dalam bisnis. Mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan. Ide dasarnya, kualitas bukanlah memenuhi sejumlah kriteria yang diterapkan perusahaan. Sebaiknya, kualitas adalah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pelanggan. Kunci mencapai jenis kualitas ini adalah mengetahui siapa pelanggan kita dan apa yang mereka inginkan. Slide selanjutnya, dimensi kualitas produk. Yang pertama ada kinerja, yang kedua features, yang ketiga keandalan, yang keempat kesesuaian, yang kelima daya tahan, yang keenam kemudahan perbaikan, yang ketujuh keindahan, dan yang kedelapan persepsi terhadap kualitas. Dimensi kualitas jasa. Yang pertama bersifat berwujud, yang kedua keandalan, yang ketiga responsif, yang keempat kepastian, dan yang kelima empati.
faktor-faktor dalam meningkatkan kualitas jasa. Yang pertama ada mengidentifikasi determinan utama dari kualitas jasa. Yang kedua, mengelola harapan pelanggan. Yang ketiga, mengelola bukti kualitas jasa. Yang keempat, mendidik konsumen tentang jasa. Yang kelima, mengembangkan budaya terhadap budaya. Yang keenam, menindaklanjuti jasa. Dan yang ketujuh, mengembangkan sistem informasi kualitas jasa. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Data dan informasi. Pengertian data. Data merupakan sebuah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah dan terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka, data harus diolah terlebih dahulu untuk menjadi informasi yang dapat diterima oleh penerimanya. Pengertian informasi. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima. Informasi yang nantinya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Perbedaan data dan informasi. Data 1. Merupakan fakta mentah yang sulit dipahami oleh orang lain. 2. Tidak memiliki makna. 3. Berupa angka, huruf, simbol, fakta, rincian, dan hasil pengamatan dasar. Yang keempat, lebih detail dan bersifat teknis. Informasi. Yang pertama, mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, terdiri dari kumpulan data yang sudah diolah dan dengan teknik dan gaya penulisan tertentu. Yang ketiga, bersifat menjelaskan sesuatu. Dan yang keempat, bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh data dan informasi. Contoh data. Yang satu, kecelakaan di Jalan Menteng Raya. Yang kedua, penjualan naik di bulan Mei 2019. Contoh informasi. Yang pertama, telah terjadi kecelakaan tunggal sepeda motor di Jalan Raya Menteng pada pukul 12:30 pagi. Korban kecelakaan atas nama DN sudah dilarikan ke rumah sakit Cikini. Dan contoh yang kedua, penjual produksi biskuit Roma mengalami kenaikan sebesar 60% pada minggu keempat bulan Mei 2019 diakibatkan oleh permintaan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan kesimpulannya, sistem informasi manajemen adalah serangkaian sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria itu yang telah ditetapkan. Yang kedua, pengembangan SIM canggih berbasis komputer merupakan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan pengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Semua sistem informasi mempunyai 3 kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan, input, kemudian memprosesnya dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran, dan lain-lain. Akhirnya memperoleh informasi sebagai output. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf.